Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 680, Batu Sumber Kehidupan. Kakak Ye, kau. Di sisi lain, Qi Yurong tampak benar-benar terkejut. Setiap kali dia merasa sudah cukup mengagumi kekuatan Luo Xiu, hasil akhirnya selalu menghancurkan ekspektasi itu dan membuatnya terpana. Tidak hanya Qi Yurong, siapapun yang berinteraksi dengan Luo Xiu selalu memiliki perasaan serupa. Setiap kali mereka berpikir sudah memahami batas kemampuan Luo Xiu, mereka selalu menemukan bahwa apa yang mereka ketahui hanyalah puncak gunung es. Bahkan saat ini, kekuatan yang diperlihatkan Luo Xiu hanyalah sebagian dari seluruh kekuatannya. Nona Qi, penampilanmu yang sekarang jauh lebih menarik dibandingkan sebelumnya, kata Luo Xiu sambil tersenyum. Baginya, membunuh musuh sudah menjadi sesuatu yang biasa. Dengan gerakan ringan, dia mengeluarkan dua bola api, membakar mayat menjadi abu tanpa meninggalkan jejak, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Mendengar pujian itu, wajah Qi Yurong memerah, lalu dia berkata pelan, "Maaf, Kakak Ye, dulu aku juga terpaksa menyembunyikan diriku." Permintaan maaf itu tentu saja mengacu pada fakta bahwa dia tidak memperlihatkan wajah aslinya kepada Luo Xiu saat mereka berada di bintang waktu. "Tidak masalah," jawab Luo Xiu santai, "tapi aku penasaran, kalau cara penyamaranmu begitu hebat hingga aku sendiri tidak bisa melihatnya, bagaimana mungkin Qi Suang berhasil menemukanmu dua kali?" "Aku terlalu ceroboh," Qi Yurong menjawab dengan senyum pahit. "Aku pikir dengan menyamar aku akan aman, tetapi ternyata keluarga Qi memiliki cara untuk melacakku melalui ikatan darah mereka." Dia tampak enggan membicarakan lebih lanjut soal itu, tetapi segera menunduk dan memberi hormat, "Kakak Ye, terima kasih telah menyelamatkanku lagi. Ada satu permintaan kecil dariku. Aku harap kakak bisa membantu." "Aku sangat sibuk," jawab Luo Xiu dengan alis berkerut. Meskipun dia memiliki hubungan baik dengan Qi Yurong, baginya, perjalanan ke dunia Agung Tianlu untuk menyelamatkan keluarganya jauh lebih penting. "Jika kakak mau membantu, aku akan memberikanmu sebuah harta yang sangat berharga," Qi Yurong berkata sambil menggigit bibirnya. Dia mengambil sebuah kotak kecil yang indah dari cincinnya. Kotak itu dilindungi oleh segel, sehingga tidak ada energi atau isi yang bisa dideteksi. "Ini bukan soal imbalan," kata Luo Xiu sambil menggeleng. 3 hari lagi akan ada kapal menuju dunia Agung Tianlu dari Gunung Kunlun. Aku harus tiba tepat waktu. Kakak ingin pergi ke dunia Agung Tianlu." Qi Yurong tampak terkejut, tetapi segera memahami alasannya. Dengan kekuatan dan kehebatannya, Luo Xiu memang layak untuk menjelajahi dunia yang lebih besar. "Tempat ini tidak jauh dari Gunung Kunlun. Dengan kecepatanmu, kau pasti bisa tiba di sana dalam sehari. Jika semuanya berjalan lancar, aku yakin kau bisa menyelesaikan misiku dalam 2 hari, Qi Yurong berkata penuh harap. "Siapa itu Han Yu?" Luo Xiu bertanya. "Jika misinya tidak mengganggu jadwalnya, dia mungkin bisa mempertimbangkannya. Dia adalah anak angkat ayahku. Kami tumbuh bersama. Namanya Ning Han Yu. Dia telah ditangkap oleh orang-orang dari keluarga Qi dan dibawa ke kota Kunsan, sekitar 180.000 km dari sini," jelas Qi Yurong. Kota Kunsan adalah kota terbesar kedua di wilayah Bintang Kunlun, hanya kalah dari kota Kunlun. "Jika kakak bersedia menyelamatkan adikku, aku akan memberikan batu sumber kehidupan ini sebagai imbalan," Qi Yurong berkata, meski jelas terlihat bahwa dia merasa berat hati. Batu sumber kehidupan, ekspresi Luo Xiu menunjukkan keterkejutan. Harta yang berkaitan dengan 4 hukum puncak hidup, mati, waktu, dan ruang sangatlah langka. Batu sumber kehidupan, khususnya, bahkan lebih berharga dibandingkan kristal waktu. Kristal waktu biasanya digunakan untuk menciptakan ruang percepatan waktu yang membantu dalam pelatihan, tetapi batu sumber kehidupan adalah harta yang bisa menyelamatkan nyawa. Hukum kehidupan dikenal karena kekuatannya dalam menyembuhkan, mampu memperbaiki semua jenis kerusakan fisik secara langsung dengan meregenerasi jalur kehidupan yang rusak. Namun, untuk menyembuhkan kerusakan jiwa, hukum kehidupan membutuhkan tingkat penguasaan yang sangat tinggi. Batu sumber kehidupan tingkat tertinggi bahkan bisa menyembuhkan jiwa yang hancur total. Luo Xiu langsung mengerti bagaimana Qi Yurong dulu mampu pulih dari cedera parahnya dengan begitu cepat. Dia pasti menggunakan batu sumber kehidupan itu. Meskipun begitu, bagi Luo Xiu, batu itu agak kurang berguna. Selain menguasai hukum kehidupan, tubuhnya yang hampir tak bisa mati jauh lebih efektif dibandingkan kekuatan penyembuhan batu sumber kehidupan. "Baiklah, aku akan membantumu menyelamatkan adikmu. Tapi ceritakan padaku dulu, seberapa kuat orang-orang di kota Kunsan." Luo Xiu akhirnya setuju. Mendengar itu, Qi Yurong tampak lega dan segera menyerahkan kotak itu kepada Luo Xiu. Karena hubungan antara sistem bintang Sentian dan Kunlun tidak harmonis, orang-orang keluarga Qi tidak berani terlalu mencolok di sini.
Seharusnya tidak ada leluhur kaisar dewa yang menjaga tempat itu. Meskipun dia enggan melepaskan batu sumber kehidupan, keselamatan Ning Hanyu jauh lebih penting baginya. Ini adalah benda untuk melindungi hidupmu. Lebih baik kau simpan sendiri, kata Luo Xiu sambil tersenyum, menolak batu sumber kehidupan yang ditawarkan oleh Qi Yurong. Mendengar ini, Qi Yurong terkejut. Batu sumber kehidupan adalah harta karun yang bahkan bagi seorang kaisar dewa sekalipun merupakan alat penyelamat yang sangat berharga. Namun, Luo Xiu menolaknya begitu saja. Kakak Ye, meski aku tidak mengambil batu sumber kehidupanmu, aku tetap akan membantumu semaksimal mungkin. Jadi, tenang saja, Luo Xiu menjawab dengan tenang, langsung menenangkan keraguan di hati Qi Yurong. Qi Yurong semakin bingung dengan jalan pikirannya. Batu sumber kehidupan sangatlah penting baginya, tanpa benda itu, dia mungkin sudah tewas setelah dikejar-kejar oleh keluarga Qi selama ini. Terima kasih, Kakak Ye. Kau adalah orang yang baik, Qi Yurong berkata dengan tulus, memberikan penghormatan kepada Luo Xiu. Namun, di dalam hati, Luo Xiu merasa geli. Dia tidak pernah menganggap dirinya orang yang baik hati tanpa pamrih. Dalam dunia para praktisi, menjadi orang baik tidak akan membawamu bertahan hidup lama. Dia menolak batu sumber kehidupan bukan karena sifat altruistik, tetapi karena benda itu tidak berguna baginya. Jika Qi Yurong menawarkan sesuatu yang menarik, dia tidak akan segan untuk menerimanya. Karena Qi Yurong salah paham, Luo Xiu tidak merasa perlu menjelaskan lebih lanjut. Dia juga tahu bahwa Qi Yurong tidak memiliki hal lain yang sepadan untuk ditawarkan, jadi tidak ada gunanya mempersulitnya. Ketika mereka sedang menuju kota Kunsan, sebuah cahaya terbang dengan kecepatan tinggi ke arah mereka. Cahaya itu membawa seorang pria parubaya berpakaian jubah emas, yang wajahnya dipenuhi kemarahan dan kebencian. Jadi, kau yang membunuh Yue Long? Pria itu bertanya dengan suara yang penuh tekanan. Qi Yue Long adalah pewaris tahta keluarga Qi di dunia Langit Sen, setara dengan seorang putra mahkota. Keluarganya telah menghabiskan banyak sumber daya untuk membesarkan Yue Long sebagai penerus, sehingga kematiannya adalah pukulan besar bagi kehormatan keluarga Qi. Setelah Yue Long terbunuh, berita tersebut langsung sampai ke para petinggi keluarga Qi melalui mekanisme khusus yang dipasang pada pewaris mereka. Pria berjubah emas itu adalah Qi Qiaoshan, seorang kaisar dewa tingkat pertama yang bertugas memimpin para praktisi keluarga Qi dalam misi mereka di bintang waktu. Kakak Ye, cepat lari. Dia adalah seorang kaisar dewa. Qi Yurong dengan panik memperingatkan Luo Xiu melalui transmisi suara. Melihat Qi Yurong mencoba melindungi Luo Xiu meskipun menghadapi kekuatan yang sangat superior, Luo Xiu merasa sedikit tersentuh. Dia tidak menyangka bahwa wanita ini, meskipun terlihat lemah, memiliki keberanian untuk berdiri di depannya melawan ancaman sebesar itu. Kau berdiri di belakangku, serahkan pria ini padaku, kata Luo Xiu sambil melangkah maju, menatap Qi Qiaoshan dengan tenang. Kau benar-benar tidak tahu diri. Qi Qiaoshan berkata dingin, melepaskan tekanan besar dari kekuatan Kaisar Dewa. Tekanan itu seperti gunung yang jatuh, menghantam Qi Yurong dengan keras. Wajahnya memucat, dan dia hanya bisa menggigit bibir hingga berdarah untuk mempertahankan dirinya. Namun, Luo Xiu berdiri dengan tenang tanpa terpengaruh sedikit pun. Serahkan batu sumber kehidupan dan aku akan memberimu kematian yang cepat, Qi Qiaoshan berkata dingin. Namun, Luo Xiu hanya tersenyum samar. Maaf, aku rasa itu tidak akan terjadi. Dengan santai, dia melangkah maju, seolah tidak memedulikan ancaman seorang kaisar dewa. Biarkan aku menunjukkan, meskipun kau adalah seorang kaisar dewa, itu tidak berarti kau tidak bisa mati. Bersambung.